Malam, ya, gue mau kasih sedikit review tentang match yang baru berjalan. Tapi sebelumnya ini disponsorin oleh Mills. Sudah bisa dibeli di banyak toko di Surabaya, Jogja, Semarang, bahkan di Jayapura, Bandung, Jakarta banyak. Silahkan. Oh ya, korek anti kardus masih bisa dilihat di IG story gue dan juga di IG pandit_AFK. Oke. Ya kita kalah berapa? 3-0. Dan tadi gue sebelum nonton gue siaran di CNN gue sudah bahas, gue slightly mengunggulkan Vietnam sedikit. Terutama gue melihat Vietnam ini berapa tahun terakhir benar-benar investasi. Gue sempat 2 kali dengan timnas futsal ke Vietnam. Kebetulan yang terakhir itu 2009 kalau nggak salah. Mereka menempatkan kita di sport centernya itu di luar Ho Chi Minh. Dan mereka punya sport center bagus banget. Berapa, 9 lapangan kalau nggak salah. Lapangan bola, kolam renang, dan lain-lain. Jadi sudah dari lama mereka invest di sepak bolanya. Kalau kita melihat tadi secara fisik mereka juga lebih unggul dan itu dimanfaatkan. Oke. Tapi kita coba berpikir jernih. Prestasi sepak bola kita dengan nyaris tidak banyak kompetisi di usia muda bisa menyingkirkan Thailand, bahkan Malaysia nggak lolos, tuan rumah Filipina, kita bangkit lawan Myanmar. Itu gue bilang udah prestasi yang luar biasa. Maka tadi di CNN gue juga bilang, kita menang atau kalah, gue sangat appreciate. Memang permainan kita itu lebih banyak bertahan, ups and down. 8-0 lawan Brunei menunjukkan bahwa kita bisa bermain mencetak banyak gol karena lawannya lemah. Terus menyingkirkan Thailand, kalah tipis lawan Vietnam. Untuk gue itu semua sebuah prestasi yang tolong jangan kita lupakan. Bahwa kita tidak menang emas bukan berarti kita mendadak buruk atau jelek atau apa. It's about one match, oke? Gue selalu bilang level kita itu sudah ASEAN. Makanya kadang gue agak gimana ya, kalau netizen itu terobsesi dengan, bahkan bukan netizen, media dan lain-lain juga terobsesi dengan ASEAN. Seolah-olah kalau kita nggak juara itu menjadi frustrasi yang sudah 28 tahun. I don't give a shit about emas di ASEAN. Karena untuk gue level kita itu jauh lebih besar Asia, sudah bukan ASEAN lagi. Jadi mau emas nggak emas, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting mereka sudah berusaha. Dan yang paling penting untuk gue, dari begitu banyak pemain yang ada di timnas SEA Games ini, sebagian sudah pernah bermain di timnas senior. Sadil, Egy, Evan, Sufiandi sudah pernah bermain di timnas senior. Dan mereka membuktikan bahwa di usia U23 ini bisa bermain bagus dibanding senior di bawah Simon. Gue nggak tahu pelatih barunya, di bawah Simon bisa bermain bagus. Dan ini kan sebuah motivasi buat senior bahwa kalau bukan ya adik-adiknya bisa bermain, harusnya senior juga bisa. Karena sebagian besar pun sudah bermain di senior gitu loh. Jadi tinggal diteruskan. Bukan masalah menang kalah, tapi mulai dari bermain bagus dulu. Nah, ini yang sangat penting. Kalau kita lihat tadi di CNN gue juga bilang ini sudah masalah mental. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan masalah mental? Mental itu berpengaruh terhadap performa lu di lapangan. Kalau biasanya lu bisa cetak gol dengan 1/4 peluang, di final tekanan lebih besar untuk bahwa orang berharap lu akan cetak gol dengan 1/4 peluang itu. Apakah bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Terus kalau biasanya lu sering passing bagus lawan tim kayak Brunei atau Thailand atau whatever lah,
tiba-tiba passing lu salah. Tadi terlalu banyak salah passing, terlalu banyak kesalahan, dan nampaknya tidak terkoordinir. Apakah ada, kalau dari 11 pemain ada 3-4 pemain yang terlalu buru-buru tergesa-gesa, satu tim ini bubar, amburadul. Dan itu sangat kelihatan tadi bahwa Vietnam ya fair aja dari segala segi, tidak unggul banyak tapi lebih unggul. Kalau kita lihat gol pertama, set piece, gol kayak gitu kan bisa terjadi di semua pertandingan. Di Liga Inggris pun bisa, heading. Karena ya lu bisa bilang defense jelek, tapi mereka memang secara fisik lebih bagus, jadi lebih kuat dengan bola atas. Kelihatan juga gol ke-3 juga dari set piece, dari sayap juga. Sudah dihalau oleh kiper, akhirnya bisa masuk. Gue bilang gue tidak bisa menunjukkan 1, 2, 3 kesalahan atau blunder, enggak. Memang gol-gol seperti itu bisa terjadi. Bahkan gol kedua juga. Gol kedua pemain kita sudah berusaha tapi dihalau, kena setengah, akhirnya jatuh ke kaki Vietnam, 2 kali shoot masuk. Kalau gue bilang ya bukan salah instruksi atau salah defense, salah cover atau blunder, enggak. Memang gol-gol yang terjadi itu gol yang sering terjadi dalam sepak bola di level masing-masing. Jadi gue tidak menyalahkan. Yang paling bisa disalahkan, kita kebobolan 3 dan kita cetak 0 gol. Nah itu bisa dilakukan. Kenapa kita bisa cetak 0 gol? Artinya tim ini masih banyak PR-nya, masih belum matang. Di bawah tekanan performanya tidak seperti biasa, mental harus diuji lagi, fisik harus diuji lagi. Bukan masalah kecil besar, tapi ototnya itu harus dilatih lagi. Ya lu bandinginlah pemain Vietnam, dan ini bukan Vietnam doang. Biasanya kalau adu fisik kita di luar itu sering kalah, oke? Dan ini fakta, nggak di sepak bola, nggak di futsal, memang begitu. Maka dari itu harus dilatih lagi secara fisik. Sebenarnya untuk gue agak aneh, kita udah tahu kelemahan kita di fisik, kenapa nggak pernah berubah gitu loh. Udah bertahun-tahun, puluhan tahun, selalu kalah di fisik, tapi kenapa tidak ada perubahan ke arah sana? Ini yang salah siapa? Nggak tahu, bisa klubnya, bisa PSSI dan lain-lain. Tapi kalau pemain bermain di klub reguler, mungkin klubnya harus lebih fokus ke latihan fisik endurance dan juga fisik power. Ya. Ya sekali lagi untuk gue sih, gue tidak mencaci maki, hanya gue berharap entah pelatih senior itu lokal atau luar, Indra Syafri atau bukan, yang penting kita bisa belajar banyak dari prestasi timnas SEA Games ini. Dari sisi peran kita teruskan ke senior yang bagus-bagus, yang kurang bagus kita perbaiki lagi, dan itu sangat bisa. Yang kita tunjukkan di bawah Simon untuk gue sangat sangat buruk, dan kita bisa jauh lebih bagus. Bukan berarti kita langsung juara atau tidak, tapi kalau kita membiasakan dengan mindset di Asia, AFF untuk gue itu hanya uji coba kasarnya. Lu boleh kalah, tapi juga uji cobanya lebih bagus banyak di Asia. Kalah nggak apa-apa, tapi at least lu belajar dari mereka secara fisik. Bagaimana kalau lu kalah fisik, kan lu harus bermain lebih smart lagi. Contoh paling bagus ya Barcelona di eranya Pep. Fisiknya kecil-kecil semua, tapi mereka menghindari individual duel. Artinya sebelum lawan mendekat sudah bisa melakukan passing, tapi juga akurasi passing. Tadi terlalu banyak salah passing. Nah, fokus lagi ke passing yang benar. Cuman secara overall nggak jelek loh. Prestasi timnas SEA Games ini sama sekali nggak jelek. Jadi gue sih tetap appreciate apa yang dilakukan oleh pemain timnas SEA Games. Di luar kesalahan-kesalahan, bahwa kita bisa masuk final itu untuk gue sudah bagus. Menunjukkan bahwa level kita itu sudah ke Asia. Hanya tinggal diteruskan. Tidak juara ASEAN pun untuk gue nggak ada masalah sama sekali. Yang penting
modal kita itu diteruskan dan kita bisa berprestasi di Asia. Itu jauh lebih penting, tidak hanya di U23 tapi juga nanti di senior, siapapun pelatihnya. Nah, hal-hal kayak gini mending kita fokus ke hal-hal yang positif daripada cuman menang. Buat apa cuman menang ASEAN? Nggak dilihat juga di luar kok. Ini karena netizen kardus saja pengen piala-piala. Nggak penting piala itu. Yang penting sekarang level kita itu Asia, dan kita harus menunjukkan bahwa kita bisa survive di level Asia. Itu jauh lebih penting ke depannya, dan skopnya jauh lebih besar. Asia lebih dilihat daripada cuman ASEAN. Oke? See you later.